Baik, Bapak Ibu, jadi tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dan telah mendukung kegiatan ini dengan baik. Baik, kita kembali ke topik kita, yaitu diseminasi budaya positif. Iya, Bapak Ibu, kita masuk ke ice breaking. Nah, sekarang untuk memberikan semangat kepada kita semua, maka marilah kita mengawali kegiatan ini dengan ice breaking. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu, ice breakingnya adalah di dalam ada apa, Bapak Ibu? Di dalam ada warna, ya, warna dengan nomor. Jadi ice breakingnya nanti, bahwa ketika saya menyebut warna merah, maka Bapak Ibu menjawab 1. Ketika saya menyebut kuning, warna kuning, maka Bapak Ibu menjawab 2, dan seterusnya. Dan sebaliknya juga, ketika saya menyebut nomor 1, maka Bapak Ibu menjawab merah. Dan berikut ketika saya menyebut nomor 2, maka Bapak Ibu menjawab kuning. Bisa Bapak Ibu? Bisa, oke. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke permainannya, saya minta tepuk konsentrasi. Jadi tepuk konsentrasi dalam gasing, yaitu begini. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa? Oke. Jadi kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bisa. Jadi setelah tepuk kita langsung masuk ke permainan. Oke. Jadi kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kuning. 2. Kuning. 2. Merah. 1. Hijau. 3. 2. Merah. 1. 3, 2, 1. Merah, kuning, hijau. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk, Bapak Ibu. Next. Iya, sekarang yaitu kita masuk ke materi kita, yaitu positive mindset atau pikiran positif. Jadi apa itu budaya positif? Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu, nilai-nilai positif itu seperti apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ketahui, nilai-nilai positif di sekolah. Jadi kalau keyakinan universal yaitu keyakinan secara umum atau secara luas. Kalau nilai-nilai positif itu yang Bapak Ibu ketahui yaitu seperti apa? Contohnya disiplin, kemudian menghargai, menghormati, tanggung jawab, dan itu semua adalah nilai-nilai positif yang sering kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau di sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi dari keenam konsep inti ini, jadi Bapak Ibu pasti sudah sering mendengarkan. Nah, dari keenam konsep ini yang paling asik menurut Bapak Ibu adalah yang poin keberapa? Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ini.
Yang paling asik menurut Bapak Ibu adalah yang ketiga. Oke. Yang berikut semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah salah satu pertanyaan tematik, adalah salah satu percobaan kita supaya kita bisa nanti terarah dengan materi kita, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu bisa mempraktekkan sesuai dengan instruksi di dalam. Oke, instruksinya adalah di sebelah ada gambar tangan yang menggepal. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Jadi misalkan Pak Lafi dengan Ibu Ita, jadi teman Anda di samping. Ya. Oke, Anda adalah A, misalkan Pak Lafi A. Tugas Anda adalah menggepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu coba menggepal tangan Bapak Ibu sekuat mungkin. Dan bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah ada barang yang sangat berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian teman di sebelah, temannya Pak Lafi, coba membujuk tangan Pak Lafi, misalkan Ibu Ita, coba membujuk tangan Pak Lafi, baik itu merayu, membujuk ataupun secara paksa. Silakan Bapak Ibu coba praktekkan. Coba misalkan teman di sebelah, ya bisa Pak Ibu Nini dengan Pak Kalis. Coba bisa Ibu Nini si B nya, Pak Kalis si A, dan begitu juga semuanya. Coba yang si B bujuk tangannya si A, yang di dalam tangannya si A ada barang yang sangat berharga dalam kehidupan. Apakah tangan itu bisa dibuka atau tidak? Silakan. Baik itu dibujuk secara rayu, bisa terima Bapak Ibu. Jadi si A nya Pak Lafi, si B nya Ibu Ita. Jadi si A ini dia menggepalkan tangannya dan dia menganggap bahwa di dalam tangannya itu ada barang yang sangat berharga. Bagaimana si B bisa membujuk tangan si A ini supaya bisa membuka, baik berupa rayuan, bujukan ataupun paksaan? Silakan. Ya, bisa Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan percobaan, mungkinkah Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu membuka, atau mungkinkah tangan Bapak Ibu tetap menggepal ketika ada teman kita merayu atau membujuk? Nah, pertanyaannya bahwa membuka atau tetap dengan pendirian kita menggepal tangan kita itu adalah dari kontrol diri Bapak Ibu sendiri atau berdasarkan rayuan orang lain? Bagaimana? Dari ketika tangan Bapak Ibu membuka atau tetap dengan pendirian Bapak Ibu menggepal, apakah itu dari dalam diri Bapak Ibu sendiri atau karena dirayu oleh orang lain? Tentunya bahwa membuka ataupun menggepal itu pastinya dari dalam diri sendiri. Itu adalah kontrol diri kita sendiri. Nah, itulah yang nanti saya mengarahkan Bapak Ibu bagaimana itu tentang disiplin positif. Karena selama ini kita mengetahui bahwa disiplin positif itu tentang aturan, hukuman, peraturan. Ternyata Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu adalah kontrol dari dalam diri kita sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Oke. Yang berikut, pergeseran paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, bahwa industri guru mengontrol murid. Jadi betul Bapak Ibu, selama ini kita hanya guru yang mengontrol siswa. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, menurut teori kontrol dari William Glasser ini, bukan hanya guru yang mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri bisa mengontrol dirinya sendiri. Contohnya, Bapak Ibu sudah menyuruh kumpul tugas tepat waktu, tetapi ada siswa yang tidak
mengumpul tugas. Kita seorang guru sebagai pendidik sudah berusaha untuk mengontrol dia, tetapi dia bisa mengontrol diri sendiri sehingga dia tidak bisa mengumpul tugas. Yang kedua, ilustrasi bawah, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, apakah semua penguatan positif dan efektif semuanya bisa bermanfaat? Tentu tidak. Kita sudah memberikan reward, sudah memberikan hadiah, tetapi penguatan positif, efektif masih ada yang tidak bermanfaat. Oke, yang ketiga, ilustri bawah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah dengan kritik bisa menguatkan karakter siswa? Tentu tidak semuanya, Bapak Ibu. Contoh, misalkan guru menyuruh membuat gambar, tetapi siswanya sudah membuat gambar, kemudian gurunya ada kritik atau koreksi, baru siswanya mengatakan, ini Bapak Guru atau Ibu Guru, saya sudah berusaha membuat gambar tetapi masih dikatakan salah. Jadi sehingga kritik itu tidak semuanya menguatkan karakter. Oke, ilustri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, teori pada stimulus respon. Kalau stimulus ini adalah rangsangan. Jadi pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan disiplin positif, ini adalah bisa mengontrol diri sendiri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini perbedaannya. Jadi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tetapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tetapi bukan hanya orang lain memahami kita, tetapi kita juga harus memahami orang lain sesuai dengan tantangan dunia. Oke, yang berikut stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku buruk, perilaku baik, pasti memiliki tujuan. Oke, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, yang berikut stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya teori kontrol ini menang atau kalah-kalah. Tidak ada menang kalah. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikut adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Ternyata budaya positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormat diri sendiri dan orang lain. Sehingga kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi instrik bukan eksplisit. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu contohnya apa Bapak Ibu? Yang biasa Bapak Ibu sering dengar, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan manusia. Kali tanggung jawab. Oke, yang lain Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yaitu menghormati, menghargai, kemudian kebersihan, kemudian kedisiplinan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan manusia. Nah, kalau motivasi instrik ini tadi adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kalau eksplisit adalah motivasi dari luar atau dipaksa oleh orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai yang disepakati bersama itu adalah tidak memandang lintas masa, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama maupun latar belakang. Nah, sehingga semua nilai-nilai kebajikan ini itu semuanya tertuju pada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ciri-ciri dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah ciri-ciri dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah Ibu Ita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbhinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah pastinya semua tertuju pada profil pelajar Pancasila. Untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Silakan Bapak Ibu membaca secara sepintas dan tentu setelah baca nanti pastikan Bapak Ibu mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Oke, setelah baca, bagaimana? Mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Silakan. Kalau Bapak Ibu untuk tentukan di dalam perbedaan hukuman, konstitusi, restitusi, mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Kekali. Ibu Intan, Ibu Mei. Tentukan saja, nanti kita bahas sama-sama setelah itu. Tentukan saja yang paling tepat adalah apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Iya, restitusi yang berikut. Kita Ibu Mei, tentukan saja. Nanti kita belajar pelajaran sama-sama ke dalam. Ibu Intan, apa yang paling tepat menurut Ibu Intan? Konsekuensi, ya. Ibu Nini? Konsekuensi. Palafi? Hukuman. Oke, palafi hukuman. Oke, mari kita belajar sama-sama. Iya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, jika ada siswa yang terlambat, sini kamu, kenapa kamu terlambat terus? Karena kamu terlambat, kamu akan
lari keliling lapangan 100 kali. Jadi tidak terencana dan pada saat itu saja, dan bersifat suatu arah tanpa disepakati. Kenapa kamu terlambat? Silakan kamu lari 100 kali keliling lapangan, misalkan begitu. Itu bersifat satu arah, tidak berdasarkan kesepakatan. Bisa berupa hukuman fisik. Hukuman fisiknya tadi kita menyuruh dia untuk lari keliling lapangan 100 kali. Dan bisa juga berupa kata-kata kasar. Ya, itu adalah hukuman. Yang berikut konsekuensi. Bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini contohnya, siswa yang pikir tidak membersihkan kelas, maka memberikan uang 5.000. Kesepakatannya sudah sama-sama, tetapi konsekuensinya kepada guru yang mengatakan itu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu sekarang? Yaitu restitusi. Restitusi bukan restitusi. Oke, kita lanjut. Restitusi. Iya, ini sekarang setelah Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan konsekuensi, hukuman dan restitusi, ini adalah kalimat pemantik untuk Bapak Ibu sekarang. Oke, kita bisa menjawab sama-sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu tadi sudah mengetahui perbedaan konsekuensi dengan hukuman, dengan restitusi. Nah, sekarang ini ada kalimat pemantik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman. Kalau menurut saya ini adalah konsekuensi. Karena di dalam tidak ada hukuman fisik ataupun oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Ini hukuman. Oke. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Kalau menurut saya ini adalah konsekuensi. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalimat pertanyaan pemantiknya adalah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah apa? Dan peraturan itu adalah apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah apa? Silakan Bapak Ibu cerita.
Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan saja itu biasanya kalau pengalaman saya selama ini tanpa ada kesepakatan dari murid, hanya dibuat oleh guru saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bita. Iya, jadi betul sekali Bita bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati bersama oleh siswa maupun guru. Sedangkan peraturan adalah itu hanya dibuat oleh itu sendiri tanpa disepakati oleh siswa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Nah, kenapa kita harus memakai helm? Jawabannya, ya Ibu Nek. Menggunakan helm itu pada saat menggunakan roda 2 itu untuk berlindung dari kecelakaan, dan yang kedua itu untuk menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. Kemudian apa lagi tadi yang pertama? Untuk menghindari kecelakaan. Kalau Ibu Ida, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendaraan bermotor? Menjaga keselamatan. Kalau Pak Lafi? Hindar dari kecelakaan, berarti semuanya tertuju pada keselamatan. Oke. Kalau Kakalis? Alasannya supaya kita terbiasa dengan aturan-aturan yang ada tanpa ada paksaan yang luar. Iya, oke. Baik, nah sekarang kita akan menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tetapi kalau kita punya keyakinan sama bahwa kita menggunakan helm pada saat kendaraan bermotor pasti untuk menjaga keselamatan. Nah, nilai keselamatan ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan manusia. Tetapi kalau kita hanya berpikir tentang aturan, maka ada orang mengatakan aturan itu untuk dihilangkan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa dari dalam diri kita, maka kita menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Nah, ketika kita punya keyakinan seperti itu dan punya keyakinan sama-sama, maka itu yang disebut dengan kesepakatan. Jadi ketika kita punya keyakinan sama bahwa kita harus menggunakan helm demi keselamatan. Ketika kita sudah sama keyakinan itu, maka itu yang disebut dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya, untuk menjaga kesehatan. Nah, apakah ini sama dengan keyakinan kita semua? Kita mencuci tangan dan memakai masker itu menjaga kesehatan? Keyakinannya sama? Maka itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Dan kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai secara universal. Iya, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah.
tanpa disepakati bersama. Ya, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat kalimat positif. Jadi baik Bapak Ibu, jadi untuk membuat peraturan kelas, maka kita seorang pendidik harus melibatkan peserta didik. Nah, peserta didik akan memberikan kesempatan untuk menulis peraturan-peraturan yang menurut mereka harus ditulis di kertas kecil. Nah, guru akan membagi kertas kecil kepada siswa. Nah, siswa nanti akan menulis peraturan itu di kertas kecil. Kemudian setelah mereka menulis di kertas kecil, maka Bapak Ibu akan menempel kertas kecil itu ke papan tulis. Kemudian setelah menempel kertas kecil itu yang sudah ditulis peraturan oleh siswa, Bapak Ibu akan membaca dan mengubah kalimat negatif akan mengubah menjadi kalimat positif. Contoh misalkan ada siswa yang menulis aturannya jangan berlari di kelas, maka Bapak Ibu dengan siswa akan merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, berlari di kelas. Misalkan ada juga siswa yang menulis di kertas kecil peraturannya jangan membuang sampah sembarangan, maka kita merubah kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya, atau bisa juga jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Dan misalkan ada juga kalimat positif atau kalimat negatif, jangan terlambat ke sekolah, kita mengubah kalimat positifnya datang sekolah tepat waktu. Nah, semua peraturan atau peraturan yang sudah disepakati kita akan mengelompokkan lagi. Setelah merubah ke kalimat positif, kita akan mengelompokkan mana-mana yang punya nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, karena banyak itu, misalkan banyak siswa itu yang menulis, misalkan jangan buang sampah jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan mencoret dinding sekolah. Nah, ketika kita mengelompokkan itu, maka yang kedua ini kita bisa satukan tentang kebersihan, maka akan mengerucut lebih sedikit lagi. Nah, kita kumpulkan berdasarkan nilai-nilai kebajikannya sehingga keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak. Usahakan kita kelompokkan keyakinan kelas itu berdasarkan nilai kebajikannya masing-masing, sehingga nanti kita bisa membuat keyakinan kelas paling banyak 1 sampai 5 atau 7. Oke. Yang berikut, langkah yang berikut tadi, setelah itu kita meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Itu tadi. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, berarti saling menghormati. Kemudian datang tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu disiplin waktu. Kemudian saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang berikut, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Itu tadi. Kita akan mengelompokkan berdasarkan nilai keyakinan universal itu sehingga keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang untuk menyetujuinya dan menandatangannya guru dan siswa. Oke, setelah kita sudah kelompokkan tadi, kita tahu apakah ini kita sepakat untuk menjadi keyakinan kelas benar. Maka kalau siswa benar sepakat, kemudian kita akan minta tanda tangan siswa bersama guru. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu pastinya sudah membuat
keyakinan kelak. Nah, nanti kalau belum, kita akan membuat sama-sama. Oke, ini tadi keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai atau keyakinan, nilai-nilai universalnya itu tanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan. Maka nilai kebajikannya atau nilai-nilai positifnya keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi berikut, ini adalah pertanyaan pemantik untuk kita semua. Coba kita baca sama-sama di dalam. Ibu Ampa, guru wali kelas 2A di SD Pelita, Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ampa, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Ibu Nini, silakan. Menurut Ibu Nini, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti ini? Jadi, Doni ini memang dia sering memaksa makanan temannya, bekal temannya. Jadi kira-kira menurut Ibu Nini ini, alasan Doni melakukan hal seperti itu seperti apa? Karena kalau Ibu Nini, Mungkin saja Doni saat itu sangat lapar dan Iya. cara yang saya lakukan itu, misalnya saya yang menghadapi, cara yang saya lakukan itu adalah saya membujuk temannya yang membawa bekal untuk bisa berbagi dengan teman. iya, mungkin saja pada saat itu Doni lapar. Kemudian guru, jika ibu pada posisi ibu lapar, maka akan membujuk temannya. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Ita. Mungkin pada saat itu Doni tidak membawa bekal. Iya, mungkin saja pada saat itu Doni tidak membawa bekal. Kemudian, Pak Rafi, pasti semua jawabannya benar. Oke, nah sekarang mari kita belajar. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika ada siswa kita melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, maka kita sebagai pendiri harus mengidentifikasikan masalah itu. Nah, dari kasus itu tadi, maka Doni sudah gagal dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kemudian ketika siswa kita melakukan melanggar kesepakatan kelas kita, maka siswa tersebut sudah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar pada dirinya sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kalau kita kembali kepada kasus pertama tadi, bahwa Doni itu memaksa temannya karena kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Oke, mari kita belajar satu persatu.
Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan bertahan hidup ini pastinya kita orang dewasa juga pasti harus terpenuhi. Apakah kita harus membutuhkan makanan? Pasti. Apakah kita harus membutuhkan rumah? Tentu pasti. Nah, kebutuhan hidup ini pasti orang dewasa juga harus terpenuhi, bukan hanya pada peserta didik kita. Nah, yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsepsi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Jadi kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa merasakan kebutuhan kasih sayang ini? Tentu semuanya kita pasti membutuhkan. Siapa sih yang tidak membutuhkan kasih sayang, baik itu kasih sayang dari pasangan maupun kasih sayang dari orang tua maupun keluarga. Oke, yang berikut, kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi keterampilan, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi contohnya dari kebutuhan penguasaan ini terhadap murid kita yaitu misalkan biasanya murid kita kalau mendapatkan nilai 100 pasti mereka senang. Hore, saya mendapatkan nilai 100. Kemudian misalnya kalau ada siswa yang mendapatkan juara, saya mendapatkan juara 1, pasti dia senang. Nah, penguasaan itu ketika dia menyatakan seperti itu, maka dia ingin diakui oleh orang lain bahwa dia punya kompeten, dia punya prestasi, harus diakui oleh orang lain. Itu contohnya. Yang berikut adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan lain-lain. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi kalau siswa kita terlalu lama di kelas, pasti mereka jenuh. Mereka mau bebas. Jadi pastinya mereka mau bebas. Contoh yang lain juga dari kasus pertama tadi, si Doni memaksa minta makanan dari temannya. Nah, mungkin saja di rumah dia sudah bosan dari menu makanan yang sudah disediakan oleh ibunya. Nah, dia akan mau bebas memilih makanan yang dia inginkan. Nah, ketika di sekolah tadi Doni melihat makanan dari temannya, menunya sangat menarik, maka dia akan bebas untuk memilih makanan itu. Itu adalah kebebasan. Yang berikut adalah kebutuhan kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dia lakukan.
konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau berhiburan. Nah, biasanya kalau peserta didik kita itu pasti senang kalau bermain. Mereka membutuhkan kesenangan. Oke, yang berikut Bapak Ibu. Nah, dari 5 konsep dasar kebutuhan manusia, manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja. Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga berlaku pada orang dewasa. Tidak hanya berlaku pada anak-anak, tidak hanya berlaku pada orang. Nah, orang dewasa juga pasti membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia di sekolah. Baik. Yang berikut. Nah, baik Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia, maka akan muncul kalimat pemantik untuk Bapak Ibu. Silakan. Kalau menurut Bapak Ibu ini, nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, dari nomor 1 ini kebutuhan dasar yang mana yang paling cocok dari pernyataan nomor 1? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ada berapa tadi 5 kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama tadi Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu sudah tahu. Nah, sekarang ini adalah kalimat pemantik sekarang. Setelah Bapak Ibu sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut kalian ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kalau nomor 1 ini termasuk kebutuhan dasar, ya, kesenangan. Sudah jelas itu kesenangan. Oke, yang kedua, menurut Pak Lafri, nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, termasuk kebutuhan dasar. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, itu kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau menurut Ibu Ita, nomor 3, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Termasuk kebutuhan. Kalau menurut aku nomor 3 adalah kebutuhan penguasaan. Dia merasa diri hebat. Ya, mengatakan aku hebat kan? Dia ingin kehebatannya itu diakui oleh orang lain. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Oke, nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kalau ini termasuk kebutuhan dasar apa, Ibu Mei? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebebasan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Next. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui tentang disiplin positif, tentang keyakinan kelas, dan kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita masuk dalam 5 posisi kontrol dulu. Di sini kita bisa akan merefleksi diri kita terhadap siswa kita. Setelah Bapak Ibu mengetahui ini sebentar, maka Bapak Ibu bisa merefleksi diri kita. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, melakukan melanggar aturan, maka Bapak Ibu akan di posisi kontrol guru seperti apa? Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga merasa teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Oke, kita masuk. Next. Yang berikut adalah penghukum. Penghukum, posisi kontrol penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman atau fisik atau verbal.
Misalkan ada siswa yang terlambat, kemudian gurunya akan menghardik atau menunjuk-nunjuk, kamu itu selalu terlambat. Ternyata ada dampaknya terhadap siswa, ataupun berbentak, ataupun yang paling fatal adalah memberikan hukuman fisik. Dampaknya terhadap siswa kita adalah anak menjadi penendang. Jadi kalau kita sering melakukan hukuman fisik ataupun berbentak ataupun menunjuk-nunjuk, dampak terhadap siswa itu akan pasti dendam. Apalagi kalau memberikan hukuman fisik. Apalagi kalau anak SMA, kalau sering gurunya memberikan hukuman, pasti dia akan merasa dendam. Pasti dia nanti selalu mengingatkan kejadian itu di sekolah. Kemudian dampak yang berikut, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Betul atau tidak begitu? Ketika kita sering memberikan hukuman kepada siswa. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi seorang guru kalau posisi kontrol ini pasti suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Contoh, kenapa kamu terlambat terus? Suaranya lembut. Kamu tahu tidak? Kalau kamu terlambat terus, saya yang disalahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Apa sih yang saya lakukan terhadap kamu? Sering saja terlambat. Nanti kalau kamu terlambat terus, saya akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru ternyata Bapak Ibu masih ada dampak terhadap siswa. Dia masih merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Karena ketika gurunya mengatakan seperti itu, pasti siswa merasa gara-gara saya itu nanti bisa ditegur oleh kepala sekolah. Itu pasti siswa merasa bersalah. Oke, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Memang posisi teman ini asik bagi siswa, bagus. Tetapi ada dampaknya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi ada dampaknya untuk peserta didik kita, yaitu murid bergantung pada satu orang guru saja. Contoh, misalkan Pak Lafi, dia posisi kontrol sebagai teman, sering mengakrab, kemudian apa yang dilakukan Pak Lafi terhadap temannya itu pokoknya saling mengakrab. Tetapi ketika Pak Lafi tidak ada, kemudian ada guru lain yang menyuruhkan sesuatu tersebut, pasti dia tidak mau, karena dia hanya bergantung pada satu guru yang dia merasa teman. Oke. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Yang berikut, posisi kontrol sebagai pemantau. Nada bicaranya dan ekspresi data identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau, kemudian saat siswa diberi sanksi. Contoh, kamu sini, kenapa kamu terlambat terus? Kamu ini tahu tidak aturan sekolah? Seperti itu. Tetapi tidak memberikan solusi kepada siswa tersebut. Dampaknya pada siswa adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan atau tidak sepenuhnya mandiri. Oke, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membuat siswa memecahkan masalah. Kemudian dampak pada murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah tahu 5 posisi kontrol guru. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling bagus, yaitu yang paling tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu mengetahui 5 posisi kontrol guru tadi, yang paling tepat adalah di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Kalau Pak Hafiz, pemantau. Kalau Ibu Ita, manajer. Kalau Ibu Ante, Menurut saya membuat mereka
membuat merasa bersalah. Ibu Mei, nanti kita refleksikan sama-sama. Manajer, oke, ya, oke, terlanjur. Ya, ini adalah contoh video posisi kontrol guru. Kita akan menonton sama-sama. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ini posisi kontrol pertama sebagai penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol yang kedua, merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Baik, mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu sudah mengetahui posisi kontrol dari seorang guru, kemudian sudah menonton video cara penerapan 5 posisi kontrol guru. Atau untuk itu Bapak Ibu guru akan merefleksi diri kita masing-masing, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu sudah terapkan selama ini kepada peserta didik kita. Bapak Ibu silakan menulis di sticky note ini dan nanti akan tempel di depan. Baik, silakan tulis posisi kontrol yang sudah diterapkan Bapak Ibu kepada peserta. Silakan tulis di kertas tersebut dan nanti tempel di depan. Bapak Ibu tadi sudah mengetahui posisi kontrol itu dan kemudian sudah menonton saat penerapan. Silakan langsung ditempel.
Iya, dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu merefleksikan diri. Jadi posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu sudah terapkan selama ini kepada siswa? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau Bapak Ibu sebagai teman, atau Bapak Ibu sebagai manajer atau mentor? Silakan refleksi diri kita masing-masing. Apa posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini di sekolah atau kepada siswa kita? Tergantung, bisa jelas tulis ada posisi kontrol apa. Silakan langsung tempel. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman? Iya, langsung ditempel. Di sini di bawah. Silakan. Tidak usah terlalu banyak pikir kita. Kalau kita, saya yakin dia posisi mana dia. Ya, silakan tempel dulu. Oke. Oke, baik. Kita lanjut, Bapak Ibu, yaitu restitusi. Ini adalah materi terakhir dari budaya penerapan budaya positif. Apa itu restitusi? Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Baik, jadi restitusi ini dia lebih kepada penerapannya lebih kepada 3 tahap, yaitu yang pertama akan mengidentitaskan kesalahan, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian nanti terakhir menanyakan keyakinan. Nanti kalau kita terapkan restitusi ini yang paling sempurna untuk diterapkan kepada siswa kita. Yang berikut ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan karena paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Betul. Jadi restitusi menguatkan. Yang 9, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah cara bagaimana siswa itu sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Jadi guru hanya
membimbing siswa untuk mencari solusinya, sehingga siswa itu sendiri akan mencari solusinya sendiri, bukan secara paksaan dari orang lain. Oke, ini adalah 3 tahap cara penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengarah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat. Jadi sini dulu nak. Apakah kamu tahu kenapa bapak memanggil kamu? Kemudian dia menjawab, ya saya tahu pak, karena saya terlambat datang sekolah. Nah, apakah keterlambatan itu berbuat baik atau tidak, atau berbuat salah atau benar? Tapi siswa berbuat salah. Ya tidak apa-apa nak. Jadi berbuat salah itu secara manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kemudian contohnya begini, bapak tidak mencari kesalahan, jadi bapak hanya mencari solusi dari permasalahan itu. Yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Misalkan, contoh kamu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, misalkan ada siswa yang datang terlambat tadi, pasti gurunya memberikan pertanyaan seperti itu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat begitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, atau tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Itu contoh kalimat yang harus digunakan pada Kemudian yang ketiga adalah sisi menyanyikan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan guru yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Setelah siswa setelah sudah melewati langkah yang kedua dan yang ketiga, maka guru akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru menanyakan keyakinan ini misalkan, apakah kamu tahu kira-kira menurut kamu nilai-nilai keyakinan kelas selama abad pembelajaran kita itu apa? Begitu. Oke, yang berikut ini adalah contoh video cara penerapan segitiga restitusi. Mari kita menonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin SIP yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah komunikasi sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakternya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kak. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Kak? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu, bukan? Iyalah, pasti saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas. Ya, baik Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah penerapan restitusi pada suatu lembaga di sekolah kita. Dan kita juga sudah menonton cara penerapan segitiga restitusi itu. Nah,
Sebenarnya penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Tetapi kita tentunya namanya tidak tahu. Dan untuk itu harapannya Bapak, setelah kita mendapatkan materi dan menonton video penerapan restitusi ini, kita akan menerapkannya lagi lebih sempurna. Oke. Yang berikut, next Bapak Ibu. Iya, yang berikut penutup. Ternyata materi kita hari ini sudah pada ujung berakhir. Maka penutup dari kegiatan kita hari ini yaitu mari kita belajar sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Mari kita tepuk tangan. Jadi sekian materi kita pada pagi hari ini, dan untuk itu saya memberikan kesempatan pada Pak Kalis untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Pak Kalis, saya persilakan. Baik, sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih untuk Pandu yang telah membawakan atau telah menyiapkan materi ini yang masih baik dan menarik. Tidak positif yang baru saja kita dengar yang kita ikuti secara bersama ini. Setelah kita mengikuti kegiatan atau materi ini dengan baik tadi, nah tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, memang selama ini sudah kita laksanakan atau sudah kita lakukan tentang budaya positif di sekolah, tetapi mungkin masih ada yang kurang dan masih ada celah di balik apa yang kita lakukan. Karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Andi yang telah berbagi, terutama yang telah membiasakan untuk materi budaya positif ini untuk kita. Tentu saja materi ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kita, terutama untuk kegiatan pembelajaran ataupun selama kita berada pada jam sekolah ataupun di mana kita berada, untuk selalu berbudaya positif baik itu terhadap sesama guru ataupun siswa itu sendiri demi kebaikan dan kemajuan sekolah kita baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kalis. Bahwa seperti Pak Kalis tadi mengatakan bahwa memang kita sudah menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, tetapi mari kita akan menyempurnakan lagi untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita lebih sempurna. Baik Bapak Ibu, terakhir dari saya bahwa saya minta maaf, mungkin selama saya membawa materi ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu adalah manusia. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Dan terima kasih. Selamat pagi, silakan dulu. Jadi, kabar, Pak? Baik. Bagaimana semuanya sehat? Sehat. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan
Baik, sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, marilah kita mengawali dengan doa. Ya, silakan satu orang memimpin doa. Silakan berdiri semua. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita semangat sebelum menerima pembelajaran hari ini. Oke, untuk itu silakan berdiri. Silakan berdiri. Baik, icebreaking-nya yaitu tepuk konsentrasi. Jadi kalau tepuk konsentrasi sebentar, sudah tahu tepuk konsentrasi? Jadi permainannya sebentar. Kalau tepuk pagi itu satu, tepuk siang, tepuk malam. Jadi harus menang. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi. Iya, tepuk tangan. Ini berarti kamu sudah menerima pembelajaran hari ini. Bisa konsentrasi. Silakan dulu kembali. Baik, anak-anak. Kelas. Iya, silakan. Iya, contohnya tertib di dalam kelas. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Masuk tepat waktu. Baik. Ya, silakan. Rapi berpakaian. Silakan. Jangan memukul teman. Ya, tepuk tangan. Itu semua adalah contoh-contoh tentang peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau keyakinan secara universal atau secara umum yang disepakati bersama guru dan peserta didik atau siswa. Sedangkan peraturan yaitu hanya dibuat oleh satu orang, yaitu dibuat oleh guru sendiri. Itu adalah bedanya. Sehingga keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama baik antara guru maupun siswa. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu dan sudah tahu contoh tentang keyakinan kelas. Nah, sebentar Bapak Guru akan memberikan kertas kecil untuk menulis kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang berdasarkan dari dalam diri sendiri. Setelah kamu sebentar menulis di kertas kecil, kemudian kamu akan menempel di papan tulis. Setelah menempel sebentar, saya dan bersama adik-adik akan merubah mana kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif. Kemudian sebentar juga setelah itu kita akan mengelompokkan. Dari kesepakatan itu kita akan mengelompokkan nilai-nilai positif yang berdasarkan nilai keyakinan kelas. Oke, bisa menerima? Bisa? Oke, sudah bisa? Nah, sekarang Bapak Guru akan memberikan kertas kecil ini untuk kamu menulis
kesepakatan itu. Setelah itu sebentar kamu tempel di papan tulis. Oke. Silakan tulis. Tulis di sini. Oke. Siapkan pulpen masing-masing. Siapkan pulpen. Oke. Yang berikut. Oke. Silakan yang sudah langsung tempel. Harus langsung tempel. Oke. Iya, gimana? Oke. Mana lagi yang lain? Iya, silakan. Iya, yang lain, silakan. Oke, sudah. Oke, sekarang saya akan membaca tulisan kamu di kertas ini yang menurut kamu menjadi peraturan ke. Nah, sebentar, mana yang kalimat negatif kita merubah menjadi kalimat positif. Oke, di sini ada tertib berpakaian. Oke, yang berikut menaati perintah guru. Baik. Menyapu kelas sebelum guru masuk kelas. Baik. Kita akan merubah menjadi kalimat positif. Oke, yang berikut apa ini? Rapi berpakaian. Iya. Oke, hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Iya, baik. Sekarang ini adalah kesepakatan kita. Nah, sekarang kita akan mengelompokkannya. Mana yang menjadi nilai-nilai atau keyakinan kelas kita sekarang. Saya akan tulis di sini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Kita sepakat? Ya. Oke. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya ini nilai kedisiplinannya itu yaitu apa? Kebersihan. Berarti tentang kebersihan. Nah, oke, yang berikut. Hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu, nilai kedisiplinannya yaitu disiplin bagus. Oke, kita sepakat? Sepakat? Oke, yang berikut. Menyapu kelas sebelum guru masuk kelas, berarti sama dengan tentang kebersihan. Oke, yang berikut. Tertib berpakaian, berarti ini tentang
sana apa ini? Nilai-nilai positifnya itu tertib berpakaian itu kerapian. Yang berikut adalah menghargai teman. Oke, di sini menghargai teman. Ya, oke, 4. Bagaimana kita sepakat? Menghargai teman. Nilai positifnya itu saling menghargai. Baik, jadi dari 4 keyakinan kita ini, apakah kita sepakat? Sepakat? Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Ya, bukan berdasarkan nilai-nilai positif, yaitu kebersihan, berarti baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikut disiplin waktu, berarti datang sekolah tepat waktu, kemudian tidak terlambat. Oke, yang pertama kerapian, yaitu tentang pakaian harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian saling menghargai, jadi saling menghargai ini yaitu tidak memukul teman, kemudian tidak mencoret buku teman, kemudian tidak memaki teman, tidak membuli teman. Jadi ini adalah nilai keyakinan positif kita, yaitu saling menghargai. Oke, baik. Apakah ini kita sepakat? Sepakat. Kalau begitu, setelah kita sepakat, kita akan tanda tangan untuk kesepakatan kelas kita hari ini.